Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan ikut belajar lagi bersama kita semua. Soleh-soleha, kita akan melanjutkan pembelajaran Islam terpadunya ya. Setelah kemarin kita belajar tentang adab yang terpuji terhadap orang tua, kita sekarang akan belajar tentang adab yang tercela terhadap orang tua. Nah, akhlak tercela adalah akhlak yang buruk yang tidak boleh kita lakukan. Akhlak tercela juga disebut dalam kata lain yaitu akhlak madmumah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita melawan kepada orang tua karena perbuatan tersebut merupakan sifat durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci anak yang durhaka kepada orang tuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ridhallahi fi ridhal walidayhi wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang artinya ridha Allah tergantung keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Nah, soleh-solehah, dengan demikian kita sebagai orang Islam harus taat dan berbakti kepada orang tua kita selama orang tua kita tidak mengajak kita untuk berbuat kejelekan. Selagi orang tua kita meminta kita untuk berbuat kebaikan, maka kita harus mentaatinya. Orang tua kita menyuruh kita sholat, maka kita harus menurutinya. Begitupun dalam hal-hal kebaikan yang lainnya, kecuali kalau orang tua kita menyuruh kita dalam hal kejelekan, seperti orang tua kita menyuruh kita mencuri, maka kita tidak boleh untuk menurutinya. Membantah dan berkata kasar kepada orang tua merupakan perbuatan tercela, maka anak-anak soleh jangan sekali-kali membantah kepada orang tua. Jangan sekali-kali berkata kasar juga kepada orang tua. Nah, ada beberapa bentuk sikap durhaka kepada ayah dan bunda ya. Di antaranya yang pertama, membuat orang tua sedih dan sakit hati. Maka setiap perbuatan atau perkataan yang melukai hati orang tua itu termasuk sifat yang durhaka. Karena itu kita harus berhati-hati dalam bersikap, kita harus berhati-hati dalam berkata di hadapan kedua orang tua kita ya, soleh-solehah. Yang kedua juga termasuk dalam sikap durhaka, berkata ah atau kata apapun yang seperti sepele, seperti tidak ada artinya, juga merupakan sifat durhaka kepada ayah dan bunda. Yang ketiga, tidak memenuhi panggilan orang tua. Ketika orang tua kita memanggil, maka sebaiknya kita bersegera menghampiri orang tua kita ya, soleh-solehah. Jika kita tidak memenuhi panggilan mereka, berarti kita termasuk orang yang durhaka. Yang keempat, pelit kepada orang tua. Nah, sifat pelit kepada orang tua juga termasuk ke dalam sikap durhaka. Maka jangan pernah kita pelit kepada orang tua. Yang kelima, bermuka masam di hadapan orang tua. Bermuka masam itu menampilkan wajah yang cemberut. Menampilkan wajah cemberut juga dapat menyebabkan kedua orang tua kita berduka. Maka anak soleh tidak pernah memperlihatkan muka masam di hadapan orang tua, karena bermuka masam di hadapan orang tua dapat membuat orang tua kita bersedih. Selanjutnya yang termasuk ke dalam sifat yang tercela yaitu menyuruh orang tua. Ayo di sini siapa yang sering menyuruh orang tua? Nah, kalian sekarang sudah tahu ya, menyuruh orang tua itu termasuk ke dalam sifat yang tercela. Maka anak soleh tidak boleh menyuruh-nyuruh orang tua. Seharusnya orang tua lah yang menyuruh anak-anak, bukan malah anak-anak yang menyuruh orang tua. Yang ketujuh, termasuk ke dalam sifat tercela yaitu menjelekan kedua orang tua. Ketika kita bermain, kita tidak boleh menjelekan orang tua kita kepada teman kita. Kita tidak boleh menjelekan atau menceritakan kekurangan kedua orang tua kita kepada teman kita. Yang terakhir termasuk ke dalam sifat yang durhaka juga malu terhadap orang tua.
kita merasa malu mempunyai ayah dan bunda, misalkan, maka tidak boleh ada sifat malu dalam hati seorang anak yang soleh, melainkan kita harus bangga kita mempunyai orang tua yang selalu menjaga kita, selalu melindungi kita, selalu mendidik kita. Nah, soleh-solehah ini semuanya termasuk ke dalam sifat-sifat yang tercela ya, yang tidak boleh kita laksanakan. Karena ketika kita laksanakan sifat-sifat tercela tersebut, maka kita termasuk ke dalam anak yang durhaka. Yang mana ketika kita durhaka kepada orang tua, berarti kita juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita durhaka kepada Allah, maka jangankan di akhirat, di dunia kita tidak akan mendapatkan nikmat dari Allah. Hidup kita tidak akan tenang, kita akan mendapat musibah, dan kita akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menghindari sifat-sifat tercela tersebut. Nah, demikian untuk tugasnya. Silahkan kalian sebutkan kembali contoh-contoh sifat yang tercela. Dibuat di video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.